Selamat pagi, saya Fedi Pilor, Guru Asuransi. Bersama saya dan saat ini Pak Dede Kurniadi adalah praktisi pemilik perusahaan pialang asuransi. Saya ingin bicara mengenai masalah kompetensi yang ada di industri kepialangan asuransi. Menurut Bapak saat ini, apakah teman-teman pegawai atau karyawan di industri kepialangan asuransi ini atau penerangan asuransi ini sudah cukup kompeten atau tidak sih dalam hal skill, kemudian knowledge maupun etika? Silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih. Terkait dengan kompetensi ya. Kompetensi ini kan tadi bicara 3 hal. Bahwa dia mempunyai skill atau keahlian itu dari pengalaman Pak. Pengalaman selama berpuluh-puluh tahun lah. Berarti kalau saat ini untuk karyawan-karyawan muda mungkin belum punya skill lah ya. Belum dilatih ya. Mungkin secara pengalaman ya. Mungkin belum. Jam terbangnya lah. Ya, jam terbang. Mungkin kalau pegawai yang 3 tahun, 5 tahun ya paling skillnya baru sederhana lah ya. Kemudian. Nah, kemudian terkait dengan knowledge ya atau know-how, di industri sendiri sudah memiliki lembaga sertifikasi profesi ya. Dalam hal ini APARI ya, untuk pendidikan lah. Mungkin juga ada AMAI juga kalau mau ya, atau Etikat Akademi ya, yang nantinya bisa meningkatkan kompetensi khususnya pengetahuan knowledge ya. Knowledge terkait dengan teknik ya. Teknik bicara marketing, klaim dan sebagainya. Nah, kemudian yang terakhir adalah terkait dengan attitude. Attitude ini sikap kerja, Pak. Sikap kerja dari sikap kerja dari para pelaku di industri ini ya. Perilakunya gimana, Pak? Secara berjalan sampai dengan saat ini sih kayaknya masih fine-fine aja nih Pak. Kecuali ada memang ya terdengar bahwa ini ada, kalau kami kan biasanya diberikan sisi ya Pak ya, bahwa yang bersangkutan diduga, ini baru diduga nih Pak, melakukan pelanggaran kode etik. Nah, ini juga memang terkait dengan kami Pak. Beberapa hal yang memang mungkin terkait dengan attitude itu, ini menjadi suatu concern juga buat kami. Emang penting Pak etika, emang penting Pak integritas dalam industri asuransi. Penting sekali. Ini bicara code of conduct ya. Bagaimana seseorang ya, baik itu dari mulai staff ya sampai dengan pemilik perusahaan melaksanakan pekerjaan dengan sesuai dengan code of conduct. Bukankah bisnis lebih penting dibandingkan etika, Pak? Nah, kalau menurut saya code of conduct ini yang harus dijalankan dulu, Pak. Karena code of conduct ini akan mempengaruhi industri, Pak. Kenapa? Ya, karena ini juga seperti kalau untuk individu itu kan diatur, Pak. Kita di profesi pialang itu ada APARI yang memiliki code of conduct. Itu para individu itu baik mulai dari para staff, manajer sampai dengan pemilik ya, yang memiliki sertifikasi kepialangan harus melaksanakan kode etik itu Pak, code of conduct lah. Dan kemudian di perusahaan pun ya itu kan ada Aparindo sebagai asosiasi. Aparindo juga memiliki code of conduct, kode etik yang harus dijalankan oleh para pemilik perusahaan ya, perusahaannya itu, sehingga semuanya ini berjalan dengan proper Pak. Artinya bahwa tidak mungkin ya, mohon maaf, saling hijack, satu sama lain saling ada black campaign lah, menjelek-jelekan perusahaan ini perusahaan itu. Pada akhirnya timbul suatu suasana yang tidak baik Pak di industri. Tidak sehat gitu. Sebagai pemilik perusahaan Bapak ya, Bapak kan pemilik perusahaan ya. Bapak itu lebih mementingkan orang yang, kalau misalnya cari seorang ya, memiliki bisnis yang banyak, tapi perilakunya cowboy, ya, pokoknya kadang-kadang suka siksak ya, suka melanggar aturan-aturan etik, atau seseorang yang biasa saja, bisnisnya biasa saja, tapi memang betul integritasnya tinggi. Bapak pilih mana? Saya pilih yang kedua Pak. Jelas, itu sudah jelas ya. Bicara integritas. Tapi bisnisnya nggak terlalu banyak dibandingkan yang pertama nih? Ya, bisnis bukan segalanya Pak. Tetapi bagaimana kita menjalankan perusahaan dengan baik, sehingga tidak melanggar ketentuan di regulasi, sehingga tidak melanggar ketentuan di asosiasi perusahaan, bahkan untuk yang individu. Bagi saya bahwa integritas nomor 1, kemudian baru nanti bicara
yang lain-lainnya Pak menyusul ya dari kejujuran itu. Ini juga akan menimbulkan akan mendatangkan keberkahan. Amin. Nah, kita tidak bisa menafikan bahwa ada sisi lain Pak yang akan mempengaruhi itu. Enggak, maksud saya ada satu blessing ya. Itu tidak bisa, itu tidak bisa dinafikan. Kebaikan pasti siapa yang menanam kebaikan akan mendapatkan kebaikan. Itu prinsip ya Pak. Berarti bahwa pertama orang itu harus memiliki integritas ya. Dari integritas itu adalah bagian dari kompetensi juga Pak. Ya, integritas bagian dari kompetensi, artinya attitude, kejujuran ya, berupa kejujuran. Itu pondasi Pak. The first pondasi ya, pondasi yang baru, kemudian pengetahuan yang bersangkutan bisa ikut Pak, bisa belajar, mengikuti seminar, pengalaman, tinggal menunggu aja mengikuti. Tapi kalau yang ini Pak, ini dasar Pak, karakter ini. Yang mungkin kalau bicara karakter agak susah juga dirubah ya. Nah, oleh karena itu secara pribadi sebagai pemilik perusahaan saya lebih memilih yang nomor 2. Nomor 2 yang punya integritas. Saat ini untuk dapat melindungi kita punya industri Pak, melindungi industri kita dari hal-hal yang tadi tidak baik, yang hitam-hitam. Apakah kita punya DOT, daftar orang tercela? Apakah itu perlu nggak? Karena bagaimanapun juga KBI checking kan ada tuh. Kalau kata misalnya mereka mau ngambil sesuatu di bank, kan mereka checking dulu kan. Wah, ternyata itu orang punya pengalaman tidak baik. Apakah kita perlu industri kepialangan khususnya ataupun industri perasuransian pada umumnya perlu nggak daftar orang tercela agar industri kita ini yang betul-betul memiliki suatu fondasi kuat terkait dengan kejujuran, kepercayaan, atmosfer fit itu betul-betul bisa terjaga? Bagaimana Pak? Nah ini kembali lagi Pak, bahwa kita kan ada 3 lembaga ya. Yang pertama Aparindo sebagai asosiasi perusahaan, yang kedua Apari sebagai asosiasi individu profesi. Kemudian yang ketiga adalah LSPPI sebagai kompetensi lah, lembaga kompetensi. Nah, oleh karena itu dari ketiga lembaga ini harus saling berkoordinasi. Nah, dalam hal ini Pak, bahwa kalau untuk mengikuti uji kompetensi itu seseorang harus pertama bekerja di perusahaan pialang asuransi yang terdaftar atau menjadi anggota di Asosiasi Aparindo. Kemudian yang kedua, yang bersangkutan juga harus menjadi anggota asosiasi profesi, yaitu Apari. Nah, kedua hal ini ya, dari persyaratan ini Pak, ketika yang bersangkutan atau perusahaan yang bersangkutan ini melanggar kode etik, bermasalah. Nah, dalam hal ini kami tidak bisa melaksanakan uji kompetensi terhadap asesmen terhadap asesi tersebut yang bersangkutan, karena ini ngeling Pak. Begitu termasuk juga nanti ke depannya ya, Aparindo, Apari dan LSP mempunyai daftar. Jadi orang misalnya si A, si A ini adalah pemegang sertifikat kompetensi untuk jenjang 7. Nah, dia kan anggota Apari juga Pak. Berarti bisa diakses juga di web Apari. Dan dia juga bisa diakses juga di data Aparindo sebagai tenaga ahli di perusahaan A. Itu. Dan ini juga bisa diakses oleh OJK pada akhirnya. Jadi, kita ke arah situ sih Pak. Menurut Bapak perlu nggak Pak daftar orang tercela? Kalau daftar orang tercela, karena ini juga khususnya terkait dengan lembaga ya. Lembaga memang pastinya sudah memiliki daftar tersebut. Nah, oleh karena itu pastinya juga ini akan tercatat Pak di lembaga-lembaga tersebut, termasuk kami. Kami kan hanya bagian dari Aparindo dan Apari. Once memang ada dugaan pelanggaran dari mereka yang disesekan ke kami, kami akan minta si asesi ini untuk kembali lagi deh ke lembaga tersebut, verifikasi Pak. Karena dengan demikian misalnya Apari
dia keanggotanya kan pasti akan tidak direkomendasikan lah. Iya. Gitu tidak dibuatkan surat selama. Iya, betul. Karena ada clearance, Pak. Iya. Clearance-nya itulah. Nah, bicara perlu tidaknya kita kembali lagi, Pak, kepada kepentingan ya. Kira-kira kalau misalnya tertanggung. Pak Dede ini orang baik ya. Kalau saya termasuk orang tidak baik karena saya bilang perlu nggak perlu. Kalau Pak Dede masih bilang. Iya. Karena ini kan sejujurnya ini bicara mengenai yang bersangkutan ya Pak ya. Iya. Karena kita nggak tahu nih Pak, kalau masih dugaan kan kita masih proses. Kalau sudah definite otomatis perlu ya. Otomatis perlu. Kan kita juga untuk menjaga. Walaupun katakanlah misalnya itu data tersebut masih konfidensial buat kalangan industri. Iya, konfidensial Pak. Kita tidak boleh ke publik ya gitu ya. Kita tidak boleh sembarangan. Iya. Karena ini juga ya quote unquote bisa hak asasi manusia Pak. Kasihan mereka juga. Betul. Nah, ini juga penting juga untuk tertanggung. Kan tertanggung harus tahu, Pak. Iya, jangan sampai nanti tanggungnya malah memakai jasa orang yang masalah. Akhirnya nama baik pialang industri pialang ini itu sih Pak. Balik lagi ke situ. Ya, jadi intinya kita saling melindungi lah. Jangan sampai katakanlah kita punya bisnis yang kita lakukan dengan banyak orang baik, tiba-tiba dirusak oleh orang yang tidak baik, begitu. Tujuannya bukan untuk menjahati siapapun, tapi adalah untuk melindungi orang yang lebih banyak, manfaatnya dibandingkan mudaratnya kan gitu. Betul sekali Pak. Oke, jadi itu segmen kompetensi. Semoga sukses selalu Pak Dede. Ya kita akan bahas dalam segmen berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera.